Tenita ngepost ini kan? Ngepost si karakter ya kita. Agak seksi kan? Tapi kalau dari konten yang berbayar dibuka. Nggak disensor gitu. Beda sampai nitip benihnya dong kayak gitu. Itu pernah dapat teror gak sih sebenarnya? Pernah pas di event? Iya. Diapain, Bu? Ditarik musik mobil. Itu. Hah? Di apa? Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Cosplay Diary. Dan KJ masih bareng sama Tenita ya. Ya, ini udah ada pembahasan yang cukup panjang sebenarnya. Kemarin tuh KJ udah ngomongin mulai dari pertama kali Tenita cosplay ya. Terus kita ngebahas juga tentang outfitnya berapa nih, kan. Kalau sekarang aja pengen gini deh, ngobrol tentang pertama kali turun cosplay. Kalau Mau dukung nggak? Orang tua Nita sih nggak masalah. Nggak masalah. Soalnya kan kadang bikin kita cosplay di rumah kan ada mamah juga. Oh, jadi lihat gitu ya, jadi ngedukung. maksudnya tuh yang penting kita nggak ngapa-ngapain gitu dilihatin. Berarti kita nggak ngapa-ngapain dilihatin. Kan Berarti bikin kostum teh iya, kadang gitu doang, diliatin doang. Kadang nanya bikin kostum apa. Oh, maksudnya sambil bikin kirain tuh kostum nih kain nih, taruh terus tanya diem aja gitu terus diliatin sama enggak ya. Ya berarti pernah. Ya. Berarti ditanyain sama ibu bapak gitu. Terus kostum apa yang pertama dibikin? Bawahanku. Yang ungu, warna ungu yang leleh, yang itu? Iya. Yang sobek? Iya, yang itu. Wah. Tadinya kan ini ya di Instagram itu aktif, ya di TikTok juga aktif gitu. Kira-kira atau mungkin bukan kira-kira lagi sih, lebih ke komentar orang gitu ya, langsung ya. Komentar orang tentang cosplaynya Tenita itu seperti apa? Adakah yang mungkin pujian dulu gitu seperti gimana gitu. Terus yang paling negatifnya tuh kalau boleh tahu itu apa? Paling mereka kayak bilang komen, "Wih, cantik, ini mirip banget." Mirip banget. Iya, kayak gitu, cantik banget. Terus kayak gitu. Paling rata-rata. Rata-rata seperti itu. Oh ya, seperti yang kita lihat di konten kita sebelumnya tentang Tenita sendiri. Kan Tenita ini bikin kostum juga seniat itu sampai mempertimbangkan mungkin dari lensa mata, touch ke make up ya kan, terus apa sih namanya fabriknya juga segala macamnya itu untuk keperluan kostumnya itu detailing banget ya kan. Nah, ini yang paling enak biasanya untuk dibahasan, untuk digoreng gitu ya. Kalau untuk yang negatifnya itu gimana? Cabul. Kalau dari Nita pribadi di komenan Cabul. kayak nitip benihnya dong kayak gitu. Saya salah denger sih. Nitip apa tadi? Benih. Wow, anjir. Wibu sekarang ngeri ya. Terus kan kalau misalnya Tanam apa, Bu? Gue nanya, Gimana? Tenita ngepost ini kan? Ngepost si karakter ya kita. karakter tuh Agak seksi kan? sebenarnya kalau di postingan Instagram agak yang ada beberapa disensor. Tapi kalau dari konten yang berbayar dibuka. Nggak disensor gitu. Beda sama postingan deh intinya. Intinya dibuka beneran nggak pakai? Enggak, pasti pakai Masih kostum, pakai. cuman sebisa mungkin kalau misalnya cosplay Rebecca, berarti kostum Rebecca banget gitu. Rebecca banget ya? Oh, enggak iya. pakai penutup gitu, enggak penutup yang disensor kayak di postingan. Iya. Kayak Kalau gitu. Rebecca Tapi ya tetap kita tahu pakai sendiri ya, kostum, kayak referensi gitu. karakter Rebecca juga kan memang dia cuman seperti bikini doang ya. Kayak gitu. Itu pernah dapat teror gak sih sebenarnya? Kalau di DM gitu, misalnya. Enggak pernah kalau dari langsung, kalau dulu pernah pas Di event? Iya. Diapain, Bu? ditarik musik mobil. Wah, gila. Pernah tiba-tiba narik kan pas Terus? masih diantar sama temen Nita. Iya. Teman-teman Nita atau adik Nita pernah kan ditarik. Kalau ditarik pas lagi jalan mau ganti kayak emang Serius? udah mulai agak malam kan, udah ada kan emang biasanya beres event jam segitu kan kalau Nita. Iya, jam 6 jam 7-an lah ya ke atas. Tiba-tiba buka mobil tarik. Terus nggak jadi? Nggak jadilah temen Nita. Wah. Tapi kondisi pas dia ambil sama ininya
udah Ganti kostum. Enggak, udah pakai kostum. Masih Cuman, pakai kostum? Masih pakai kostum terus masukin ke mobil. Wih, gila. Dikarungin. Dikarungin gitu. Terus pernah diancam Pak waktu itu pernah. Diancam? Gimana? Diancam kayak kalau misalkan dia mungkin enggak minta terima atau apa, pernah membunuh. Minta terus di event juga kayak pernah dibisikin kan dulu ini cerita. Sebenarnya nggak terlalu masalah minta difotoin beberapa fotografer ya, selama itu baik-baik aja gitu dan sopan-sopan aja gitu. Dulu pernah kejadian di pas mulai Nita cosplay buahanku pernah dibisikin. Bisikin apa? Kata-kata cinta? Enggak. Oh enggak. Sama mau dibunuh. Mau dibunuh karena? Nggak tahu. Pada udah dipoto terus dibunuhnya tuh karena dia tuh sering ngajak minta foto. Minta foto. Ya, kan kalau misalkan kita nggak di repost. Di post. Kadang kan kalau kebanyakan yang nggak tahu yang di repost yang mana. Gila ya. Terus udah nggak di repost tuh, nah dia tuh pernah ngancam lagi kalau nggak mau dia foto. Jadi kalau misalkan diajak tuh, misalkan foto kan di sini kayak rame kan, diajak dulu ke tempat sepi, fotonya baru di situ. Kalau misalkan yang kayak gini di sana dulu boleh nggak? Berarti mencari aman sendiri ya, harusnya. Kayak gitu. Dan emang pas kan kalau misalkan awalan kayak mungkin mikirnya aman. Di dunia cosplay tuh kayak gitu udah biasa. Udah biasa. Ya. Bisa se positif itu ya pikirannya ya. Sekarang kan emang masih bingung gitu awal cosplay. Masih belum tahu. Terus masih nggak kenal beberapa cosplayer yang emang bisa tahu bahwa cosplay itu kadang ada yang gini. Ada yang kayak gitu ya. Oke. Ini baru-baru pengancaman sampai mau diculik, ya, sampai pengancaman pembunuhan. Di itu. Hah? Di apa? Ancam. Oh. Diancam bercocok tanam. Tadi kan menanam benih, Pak. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Anjir. Gila ya. Jadi hati-hatilah buat kalian yang kalau misalnya lagi ke event merasa kostum kalian agak seperti gimana gitu ya. Ya sebenarnya apapun kostum kalian sih sebenarnya harus mawas diri juga ya. Jadi niatnya nanya cuman pernah gimana, ternyata malah dapat informasinya juga gini banget ya. Ini udah melebihi ekspektasi sih sebenarnya. Agak sedikit miris juga gitu ya. Kita jadi kasih sendiri bareng sama Om Editor sama Mang Eko juga itu punya misi sebenarnya. Misi kita ini membenarkan si cosplaynya. Oke, dimana di sisi lain tuh sebenarnya Indonesia sendiri ya udah sampai ke tahap yang disegani di dunia tuh kan. Tapi di belakang semua itu cosplay sendiri ini ada yang kayak gini gitu loh. Ya miris sebenarnya. Dan kadang-kadang di eventnya sendiri orang berbondong-bondong tuh pengen yang terbaik, tapi untuk hal-hal yang kayak gini tuh nggak diperhatikan. Ya kalau misalnya ada temen atau apa tuh tolonglah dijaga. Terus kalau memang punya kostum yang agak sedikit terbuka tuh ya minimal nggak sendirian gitu ya. Harus rame-rame gitu kan. Ada temennya. Ya denger ini sih kaget juga gitu. Kirain tuh emang sengaja apa sorry to say ini ya, kiranya mungkin ceweknya yang gatal, ternyata enggak ya, memang laki-lakinya yang ganas gitu ya. Iya sih bener sih. Kemarin juga kan sampai ada beberapa berita dan itu ternyata valid ya Mang Eko ya. Cowok masuk kamar mandi cewek cuma buat ngapain tuh? Berarti motoin doang di kamar mandi cewek. Jadi pesannya sih untuk penikmat di Jepangan ya, cosplayer itu bukan objek untuk sorry itu saya ya, untuk nafsu kalian gitu ya. Itu bukan buat pelampiasan nafsu ya. Kostum yang sedemikian rupa gitu, effort kami juga sampai tinggi gitu kan, itu bukan untuk kalian gitu, untuk kalian yang aneh-aneh gitu ya. Ini makasih banyak di ini informasinya, semoga jadi pembelajaran buat sobat KZ ya. Terutama untuk yang masih baru-baru cosplay. Kalau gitu KZ dan Tenita beserta Om Editor dan Mang Eko undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan tinggalkan komentar kalian tentang dunia percosplayan apapun itu di bawah kolom komentar. Bye-bye semuanya, sampai ketemu lagi. Dadah.